Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita bertemu pula dalam program acara doa pagi GKI Samanhudi tanggal 25 Januari 2021. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Kau berikan kesempatan pada kami pada pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Engkau menolong kami melalui firman-Mu ini, untuk kami boleh memelihara firman-Mu, untuk merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia yang sulit dan berat, kami tetap datang kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan tolong kami untuk kami dimampukan dengan beriman hanya kepadamu, bahwa Engkaulah Tuhan yang membimbing kami menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kini berikanlah firman-Mu pada kami sedia untuk mendengarnya. Engkau memakai hamba-Mu untuk memberitakan hanya firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Mari saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke situ, ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, dan ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Tuhan memberkatimu. God bless you. Sering kita mendengar kata-kata ini. Bahkan sering juga kita mengucapkannya. Sering juga kita memasukkan di WA kita bahwa God bless you. Tapi kata-kata yang sering kita ucapkan ini sering tidak kita pikirkan lebih lanjut. Bahwa Tuhan memberkati. Apa artinya? Apakah itu yang baik ataukah itu hal yang buruk? Pasti itu adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Bahwa kita mengharapkan bahwa orang menerima
berkat dari Tuhan adalah hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada orang itu. Tapi sering dengan ucapan-ucapan kita, ini menjadi sebuah slogan yang kita ucapkan tanpa kita pikirkan. Bahwa kita berbicara seperti selamat pagi. Kalau kita bertemu seseorang pada pagi, kita pasti mengucapkan selamat pagi. Tapi apakah maksud kita pagi itu supaya dia selamat? Ataukah sudah selamat? Ataukah akan selamat? Kita nggak berpikir lebih jauh. Maka Tuhan memberkati engkau. Akan kita renungkan apa makna Tuhan memberkatimu. Firman Tuhan kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku memberkatimu. Aku membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat." Tuhan memberkati Abraham. Ini hal yang sangat mendasar. Mari kita mengingat kembali kapan Tuhan memberikan berkat-Nya. Pada mula penciptaan, Tuhan memberkati burung-burung di udara. Tuhan memberkati ikan-ikan di laut. Tuhan memberkati manusia. Maka pada awal mulanya berkat yang Tuhan berikan itu adalah suatu karunia dari Allah, mengandung arti yang baik, mengandung arti yang dalam untuk suatu damai sejahtera, suatu kepenuhan, suatu kebahagiaan pula untuk ciptaan Tuhan itu. Bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya pada mereka sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi mereka ternyata jatuh di dalam dosa. Tuhan telah berfirman, "Semua buah boleh kau makan, tapi buah yang itu jangan kau makan. Pada hari engkau makan, pastilah engkau akan mati." Pada saat itu mati artinya putus hubungan dengan Tuhan. Beberapa saat kemudian Tuhan berfirman kepada Abram. Nah, di sini letaknya. Apakah Abram punya hubungan yang baik pada awalnya dengan Tuhan? Ini adalah kasih karunia Tuhan. Ini adalah inisiatif dari Allah sendiri, bahwa Dia ingin menjadikan Abraham suatu bangsa yang besar, menjadikan namanya masyhur. Tuhan memberkati Abraham, dan Abraham akan menjadi berkat. Kalau
kita renungkan, ini bukan mendadak demikian, tapi berkat yang diberikan oleh Tuhan itu mempunyai prasyarat. Prasyarat, coba kita renungkan pembacaan kita tadi bahwa pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari orang tuamu ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ini menarik bahwa ada suatu syarat yang dia berikan. Apakah Abraham mau taat kepada syarat itu? Dikatakan bahwa pergilah Abraham. Jadi dia taat untuk mentaati perintah Tuhan. Maka dia akan mendapat berkat karena dia taat. Pada waktu Tuhan Yesus datang di bumi, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, aku akan memberikan kepadamu. Ada perintah, ada berkat. Apakah kita taat? Baru kita menerima berkatnya. Mungkinkah kita meminta berkatnya tanpa kita taat kepada perintahnya? Jelas ada suatu promo. Kalau Anda membeli minimal Rp100.000, Anda akan menerima minyak goreng gratis 1 liter. Bisakah kita datang dan kita minta hadiah minyak goreng 1 liter? Tapi kita tidak membeli 100.000 tadi. Pasti tidak bisa. Nah, ini jelas bahwa perintah Tuhan harus ditaati terlebih dahulu. Baru berkat-berkat Tuhan akan datang kepada kita. Kita seringkali hanya mengingat berkat Tuhan. Berkatnya yang kita hafal. Tapi perintahnya seringkali kita lupakan. Inilah kesalahan yang paling dasar dari orang Kristen. Bisakah kita hanya meminta berkat-berkat Tuhan padahal kita tidak taat kepada perintahnya? Kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan akan menjadikan kita berkat. Maka berkat yang kita terima itu wajib kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan kita hanya menerima berkat dan kita menikmati berkat, tapi kita pun menjadi berkat dengan kita memberikan kepada orang lain apa yang kita punyai. Tuhan mengatakan bahwa
Aku akan memberkati orang yang memberkatimu, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa di bumi akan menerima berkat. Ini sangat menarik bahwa melalui Abraham semua bangsa di bumi menerima berkat. Kini pertanyaannya, apakah kita sudah menerima berkat Tuhan itu melalui Abraham? Pada saat ciptaan pertama dulu, bahwa Adam jatuh di dalam dosa dan dia diusir dari Firdaus. Putus hubungan dia dengan Tuhan. Dia telah mati dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap memikirkan mengenai manusia. Maka dia memberikan firman-Nya kepada Abram, dan di sini letaknya. Bagaimana dia mau memberkati seluruh bangsa di bumi ini? Yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bahwa karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan oleh iman. Di sini melalui kematian Yesus, maka terjadilah berkat yang terbuka buat setiap orang yang mau beriman kepada Yesus, beriman akan penebusan Tuhan di atas kayu salib. Ini yang harus kita renungkan, bahwa berkat yang Tuhan berikan itu dari sejak manusia diciptakan. Manusia jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan sudah merencanakan sesuatu keselamatan kembali melalui Yesus Kristus. Maka kalau kita percaya kepada penebusan itu, dengan iman kita diselamatkan. Tuhan memberkatimu. Artinya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan untuk kita. Tinggal kita menerima dalam iman keselamatan itu. Namun masih banyak berkat-berkat Tuhan yang tersedia buat kita. Apabila kamu tetap di dalam Aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, mintalah apa yang kau inginkan, kau akan mendapatkannya. Begitu banyaknya berkat-berkat Tuhan, asal kita taat kepadanya, lakukan perintahnya, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu itu, bahwa Engkau yang sudah menyerahkan anak-Mu untuk mati di atas kayu salib, menebus
dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan, akan kesempatan yang terbuka bagi kami, akan keselamatan yang Tuhan berikan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkaulah yang memungkinkan kami kembali dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Kini kami sadar bahwa banyak hal kami mengharapkan berkat-berkat-Mu tanpa kami melakukan perintah-perintah-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu kami taat dan setia kepada Tuhan, untuk kami hidup akrab dengan Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih merajalela di dunia ini dan di negara kami Indonesia. Namun kami tetap percaya bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan, bahwa yang terbaik Engkau selalu berikan. Engkau sudah mengatur semua dengan baik. Ajar kami boleh percaya kepadamu dan mempersiapkan hidup kami apabila Tuhan memanggil kami pada waktunya. Kami boleh siap menghadap Tuhan. Bapa, jadikan kami berkat buat orang-orang di sekitar kami, untuk kami boleh mengajak mereka juga mempersiapkan diri dalam bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati perjalanan kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati studi kami, kehidupan kami seluruhnya, agar nama Tuhan yang selalu dipuji dan dibesarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.